warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Diva Kalila dengan NIM D1A02310277, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini, guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pajak yang diampu oleh dosen kami tercinta, Bapak Johannes Joni Konya, SHMH, maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan stelsel campuran dalam pajak. Apakah kemudian stelsel campuran dalam pajak ini menumbuhkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau justru memperburuk ketimpangan antara wajib pajak kecil dan wajib pajak besar? Untuk itu, mari kita telusuri lebih dalam. Pajak adalah salah satu pendapatan utama negara yang digunakan untuk pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kemudian, sistem perpajakan, salah satu stelsel campuran ini sering menjadi perdebatan. Apakah kemudian dengan menggunakan sistem stelsel campuran dalam proses pemungutan pajak di Indonesia meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau justru memperburuk ketimpangan antara wajib pajak yang besar dengan wajib pajak yang kecil? Let's get into the video. Stelsel campuran adalah sistem perpajakan di mana terdapat kombinasi antara dua sistem pajak. Yang pertama adalah self-assessment system dan juga official assessment system. Self-assessment di mana wajib pajak dihimbau untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Sementara dalam official assessment, otoritas pajak melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Stelsel campuran memberikan keleluasaan bagi wajib pajaknya untuk mengelola pajaknya sendiri, namun juga memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari pihak otoritas pajak untuk menghindari manipulasi pajak dan juga penghindaran pajak. Sebaliknya, official assessment memberikan kontrol langsung dari pemerintah, namun dapat menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan dalam proses penilaian. Di sisi lain, stelsel campuran ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena memberikan kepercayaan kepada wajib pajaknya untuk melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pajak, sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan lebih dalam menghitung pajaknya dapat melaporkan pajaknya dengan akurat. Namun, sistem stelsel pajak campuran ini juga bisa memperburuk ketimpangan dalam kepatuhan pajak. Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola dan melaporkan pajaknya dengan benar, terutama bagi pelaku usaha kecil atau UMKM yang terbatas oleh sumber daya. Kemudian, salah satu dampak negatif daripada stelsel campuran ini adalah adanya potensi penghindaran pajak yang lebih besar oleh wajib pajak yang memiliki sumber daya yang lebih. Mereka dapat mengelabui sistem melalui manipulasi data atau celah hukum. Sementara wajib pajak kecil kesulitan untuk bertahan dalam sistem yang sama. Selain itu, dengan adanya sistem self-assessment ini, wajib pajak yang lebih besar atau lebih berpendidikan dapat memanfaatkan ketidaktahuan atau celah hukum untuk mengurangi kewajiban mereka. Ini menciptakan ketimpangan antara wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih dan juga mereka yang tidak. Kemudian, untuk memastikan stelsel campuran ini dapat berfungsi dengan adil, pengawasan yang ketat dalam sistem audit yang transparan harus diterapkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh wajib pajak, baik besar maupun kecil, mematuhi peraturan pajak dengan adil dan tanpa adanya diskriminasi. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa stelsel campuran dalam pemungutan pajak memang memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di kalangan wajib pajak yang besar dan terinformasi. Namun, tanpa adanya pengawasan yang ketat, sistem ini juga dapat memperburuk ketimpangan antara wajib pajak yang besar dan wajib pajak yang kecil, juga membuka peluang bagi penghindaran pajak. Penerapan stelsel campuran bukanlah solusi yang sederhana. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keadilan pajak, meminimalkan ketimpangan, dan juga memastikan pajak yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan bersama. Lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Orang bijak taat pajak.